Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan the one and only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken's King of the Darkness. Gimana, sudah lelah bekerja seharian, pulang-pulang malah melihat story dia sama cowok lain? Tenang, kawa-kawa solusinya. Semenjak ngalur film horor dan film pengencerit kemarin, asupan adrenalin yang ada di diri saya mulai hilang. Dimana kali ini saya akan merangkum sebuah film trailer yang beradrenalin dan tentu saja membuat jantung berdebar-debar. Bukan karena jatuh cinta. Film yang berjudul Borrego ini menceritakan tentang kisah seorang gadis yang tak sengaja terjebak bersama kartel narkoba di gurun Mojave, California. Akankah pelarian gadis ini akan berjalan dengan mulus? Penasarin? Sebelum dimulai, terima kasih buat kalian yang sudah komentar di channel ini dengan komentar yang membangun. Saya akan terima kritik dan saran kalian di kolom komentar video ini. Jadi sediakan kopi dan sebat dan intro. Cerita akan berfokus pada seorang wanita yang tengah berada di gurun California, di mana wanita yang berprofesi sebagai peneliti tumbuhan ini bernama Ellie. Ellie sendiri sudah beberapa pekan tinggal di gurun itu dan menginap di motel dekat gurun untuk mempermudahnya dalam melakukan penelitian terkait dengan tumbuhan langka yang tumbuh di gurun Mojave, California itu. Di saat sedang bersantai, tiba-tiba datang seorang gadis yang gemar terabas dengan motor trailnya. Gadis gemoy ini bernama Alex, di mana keberadaannya di sini ialah karena bolos sekolah dan lebih keasikan terabas dibanding sekolah. Di mana Ellie yang memang pada dasarnya sudah dewasa pun menyuruh Alex untuk kembali bersekolah daripada terabas-terabas gak jelas. Sebagai gadis yang suka tantangan, tentu saja melihat Ellie di gurun sendirian, Alex ingin tahu dan ingin ikut untuk mengobati rasa penasarannya terkait dengan apa yang Ellie lakukan. Sempat menolak, Ellie akhirnya tertarik dengan Alex dan mengajaknya karena Alex sendiri warga lokal, jadi dia sedikit tahu tentang keadaan gurun itu dibanding dirinya. Jadi dengan kehadiran Alex, Ellie sedikit terbantu olehnya. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun istirahat dan sedikit berbincang tentang tato. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun istirahat dan sedikit berbincang tentang tato yang dimiliki Ellie, di mana tato buttercup yang ada di lengan Ellie merupakan julukan dari adik kesayangan Ellie. Dan karena sudah sore, Ellie pun menyuruh Alex untuk pulang karena pasti dicariin emaknya. Dan sepulangnya Alex, Ellie tampak merenung terduduk memandangi sunset dengan mata yang berkaca-kaca. Di saat bakdo maghrib, Ellie pun hendak pulang, tetapi baru saja mengundurkan mobilnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas langit yang setelah dicek, betapa terkejutnya Ellie ketika melihat sebuah pesawat jatuh tepat di belakangnya. Bergegas untuk menolong, betapa terkejutnya Ellie ketika mendapati beberapa selongsong obat-obat terlarang. Dan melihat itu, Ellie pun bergegas kabur, tetapi satu orang kurir yang masih hidup itu pun memberondong Ellie dengan tembakan, sehingga membuat Ellie panik dan arah mobilnya tak beraturan sehingga nyangsang di bebatuan. Dengan terpaksa Ellie harus menurut ketika pria ini menyandra dirinya dan menyuruh Ellie untuk mengambil obat-obatan itu dan memasukkannya di mobil Ellie. Sedangkan di sisi lain terdapat seorang pria yang sedang menunggu di samping flare, yang ternyata pria ini sebenarnya menunggu pesawat yang membawa obat-obatan tadi. Tetapi karena tak kunjung datang, pria ini pun menelepon kartel narkobanya, dan karena pesawat sudah berangkat dari tadi, pria yang bernama Samsul ini diancam dan harus bertanggung jawab penuh akan transaksi yang sedang berlangsung ini. Sedangkan di sisi Ellie, dia dituntut Thomas untuk mengantarkannya ke Salton Sea. Entah apa yang dituju, Thomas pun bergegas memacu mobil Ellie dengan kencang, walaupun Ellie sudah memperingati untuk pelan-pelan saja karena jarak Salton Sea sangatlah jauh, bermil-mil kilometer. Di saat Ellie bertanya bagaimana nasib dirinya nanti ketika sampai di Salton Sea, tiba-tiba ya, mobil itu pun nyustruk ke bebatuan hingga ban depannya hancur. Dirasa menghambat perjalanan, Thomas mengajak Ellie untuk bergegas meninggalkan mobil itu dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Tapi ya, tentu saja ditolak karena jarak gurun ini ke Salton Sea sendiri 80 km. Bisa-bisa mereka lumpuh kalau harus jalan kaki. Okay, that'll take a couple of days. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan kita akan diperkenalkan dengan tokoh baru yang mana di gurun California ini terdapat seorang sheriff yang selalu menjaga tempat ini agar aman karena akhir-akhir ini banyak sekali tindak kriminal dan beberapa transaksi pengedaran obat-obatan terlarang dilakukan di gurun itu, yang mana beliau ini bernama John, bukan Still in the House. What the hell, Alex?
Ternyata John merupakan ayah dari Alex, yang mana sebagai seorang sheriff, John menegur Alex karena menggunakan motor tanpa helm. Beralasan bahwa helmnya hilang, Alex pun bergegas akan pergi ke sekolah, tetapi tiba-tiba John mendapatkan panggilan dari radio kepolisian yang menyatakan bahwa seorang wanita bernama Ellie dari semalaman tak kunjung pulang dari gurun tempat di mana John ditugaskan. Alex pun memberitahu sang ayah bahwa kemarin saat dirinya bolos sekolah, dia ketemu seorang wanita bernama Ellie dan sempat berbincang dan belajar tentang tumbuhan bersama. Dan mendengar sang anak sering bolos, John pun hanya bisa istighfar dan langsung menyuruh Ellie untuk berangkat sekolah segera. Where was she exactly? Di sisi lain ternyata Ellie dan Thomas memutuskan untuk berjalan kaki karena dari semalam tak berhenti sama sekali. Ellie pun memohon ke Thomas untuk istirahat sebentar saja dan biarkan dirinya untuk minum. Dan karena kasihan melihat Ellie kecapean membawa tas berisi narkoboy, Thomas akhirnya memperbolehkan Ellie untuk istirahat. Tetapi saat Thomas lengah, tiba-tiba ya, dengan sekuat tenaga Ellie pun berlari meninggalkan Thomas, dan dengan terpincang-pincang Thomas juga mengejar Ellie. Sempat memberikan tembakan peringatan, Ellie ternyata tak gentar dan tetap berlari. Tetapi bodohnya Ellie ketika malah mencoba menyerang Thomas hanya untuk merebut pistolnya saja, yang tentu saja tenaga Ellie yang kecil ini tak sebanding dengan tubuh gempal Thomas. Dengan diikat tangannya, Thomas dan Ellie pun melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sisi Samsul, ia akhirnya menemukan pesawat yang mengantar narkoboy telah hancur dan tak menemukan tanda-tanda kehidupan sang pilot. Mendapati jejak mobil dan beberapa selongsong peluru, Samsul pun bergegas menelusurinya. Di mana tak jauh dari bangkai pesawat barusan, Samsul menemukan mobil Ellie yang nyungsruk dan ada plastik packing narkoboy yang telah dibuka. Tetapi tiba-tiba datang dua orang menggunakan motor trail yang mengira kalau Samsul ialah sheriff setempat. Tetapi karena Samsul hanyalah pria biasa, dua orang ini pun mengabaikan Samsul dan malahan ikut mengecek mobil Ellie yang nyusruk, sehingga setelah menghabisi dua orang polontong ini, Samsul kembali mendapatkan petunjuk ketika mendapati jejak sepatu berjalan menuju ke arah timur. Sedangkan di sisi Ellie, dia pun masih berjalan dengan Thomas, yang mana tiba-tiba Thomas terjatuh karena merasa kaki kirinya yang terluka akibat jatuh dari pesawat terasa nyeri dan butuh diobati. Ellie pun mendekat dan mencoba membantu Thomas dengan mengikat jaket tepat di kaki Thomas untuk sekedar menghentikan pendarahan. Di mana Ellie kembali membujuk Thomas untuk ayolah kita kembali saja karena jarak Salton Sea masih sangatlah jauh, sekitar 80 km lagi. Bisa-bisa mereka berdua mati kalau saja melanjutkan perjalanan ini tanpa membawa cadangan makan dan minuman yang cukup. Karena panas sekali dan bisa-bisa kering kalau istirahat di tengah gurun, Ellie pun mengajak Thomas untuk mencari tempat yang sedikit teduh untuk beristirahat. Di mana di sini Ellie memberanikan diri untuk bertanya obat apa yang dibawanya ini. Di mana Thomas menjelaskan bahwa ini ialah narkoboy jenis terbaru bernama fentanyl, yang mana seharusnya dia mengantarkan obat ini ke Samsul. Tetapi karena mesin pesawatnya mati, Thomas harus nyungsruk sebelum sampai dan bertransaksi dengan Samsul. What is this stuff? Fentanilo. Terjadi sedikit kecanggungan di antara mereka ketika Ellie yang pengen pipis meminta bantuan ke Thomas untuk membukakan celananya. Karena tangan Ellie sendiri masih terikat, jadi mana mungkin bisa membuka celana sendiri. Di sisi John, dia pun akhirnya menemukan mobil Ellie yang nyusruk dengan dua mayat berada di sana, sehingga John pun dengan cepat menghubungi pusat untuk memberitahukan penemuannya. Tetapi karena tak ada jawaban, John pun ikut menelusuri jejak ban mobil yang menuju ke arah timur hingga menemukan mobil Samsul yang terparkir di dekat bukit. Menyadari kalau ada sheriff yang mendekat, Samsul yang sedang memantau situasi dari atas bukit pun mencoba bersembunyi. Dan saat John menyusul naik ke atas bukit, tiba-tiba ya, terjadi momen adrenalin ketika Samsul dan John saling jual beli tembakan. Tetapi karena tidak lihat map, John pun jatuh ke jurang dan Samsul menganggap kalau John sudah mati. Samsul pun kembali ke mobil John dan merusak radio komunikasi lalu menyungsrukkan mobil kepolisian itu begitu saja. Sedangkan Ellie dan Thomas kembali menemui rintangan ketika jalan satu-satunya ialah mendaki sebuah bukit yang lumayan curam. Di sini Ellie menyarankan Thomas untuk melanjutkan perjalanan esok hari saja karena ini hari sudah sore dan akan gelap. Tetapi karena merasa lebih aman jika istirahat di lereng bukit, Thomas pun tetap kekeh ingin mendaki bukit tersebut, dan dengan terpaksa Thomas pun membuka ikatan tangan Ellie dan tanpa banyak bersudah gurau, mereka pun akhirnya naik juga.
Sedikit terjadi momen dramatis di sini ketika Thomas yang akan naik hampir saja terjatuh, tetapi untung saja masih dipegangi Ellie. Dan di sisi lain, Alex yang baru pulang sekolah pun dibuat panik ketika tidak menemukan ayahnya di kantornya. Terlebih lagi sang ayah yang susah dihubungi. Alex yang takut ayahnya kenapa-kenapa pun memutuskan untuk menyusul ke gurun juga, dimana dengan motor trailnya dengan cepat dan lincah Alex sampai di gurun itu dan langsung menemukan mobil dinas sang ayah, yang mana setelah dilihat mobil itu sudah nyungsruk dengan radio komunikasi yang sudah rusak. Alex pun panik ayahnya kenapa-kenapa dan langsung memanggil-manggil nama sang ayah hingga tiba-tiba Dad! ya, ternyata John masih hidup, dimana dia terjebak di lubang yang begitu dalam dan tak ada jalan untuk naik. John menyuruh Alex untuk pulang saja karena di gurun ini masih ada pembunuh yang berkeliaran, dimana Alex yang pada dasarnya keras kepala pun tak mau dan ingin menolong sang ayah, dimana terjadi momen dramatis ketika Alex mengutarakan bahwa kini dirinya hanya memiliki John saja. Jikalau John mati, lantas untuk apa Alex hidup di dunia ini? You're the sheriff and I'm your daughter. Kembali ke Ellie dan Thomas, di mana di lereng bukit itu mereka membuat api unggun, dan dari kejadian-kejadian yang sudah dilalui bersama terlihat kedekatan di antara mereka ketika mereka berbincang-bincang terkait masalah pribadi, dan dari sinilah kita tahu latar belakang kehidupan mereka berdua. You were out. Thomas ternyata seorang guru SMK teknik penerbangan, yang mana dia menjadi kurir narkoba ialah karena terpaksa, karena sang ayah yang sedang sakit dan kritis membutuhkan biaya yang sangat cukup mahal, dan saat ada kawan yang menawarkan pekerjaan haram ini, Thomas terpaksa menerimanya. Sedangkan Ellie sendiri yang sama seperti yang saya jelaskan di awal film tadi, yang mana dia merupakan seorang peneliti dan sebenarnya dia juga baru tinggal di dekat gurun itu, dan ternyata bukan untuk penelitiannya melainkan karena menenangkan pikiran, karena 1 bulan yang lalu dirinya yang berada di rumah dituntut untuk mengerjakan tugas segera mungkin, dan karena tugasnya banyak dan waktu yang mepet, Ellie terpaksa meminum beberapa narkoboy yang berfungsi agar dia tetap terjaga dan tidak tidur selama berhari-hari. Dimana suatu ketika sang adik meminta tolong ke Ellie untuk diantarkan membeli mainan, dan karena adik tercinta yang meminta, Ellie yang sudah tidak tidur selama 3 hari pun terpaksa menurutinya, sehingga saat Ellie tak sengaja menerobos lampu merah, dirinya pun kecelakaan dan membuat sang adik meninggal dunia. Mendengar itu, Thomas pun sedikit memberikan kata-kata yang mana jangan seperti domba yang berlari tak tahu arah karena dikejar serigala, tetapi jadilah seperti serigala yang berlari akan arah dan tujuan, yakni domba. Setelah ditolak itu selesai, Thomas mengajak Ellie untuk tidur dan melanjutkan perjalanan esok hari saja. Ternyata setelah Thomas tertidur, Ellie pun mencoba untuk melepaskan ikatan di tangannya dan mencoba untuk kabur, tapi singkat cerita, esok hari pun tiba. Ternyata Alex mampu menyelamatkan sang ayah dari dalam lubang itu, dan di sini John menyuruh Alex untuk bergegas kembali dan lapor ke kantor polisi, sedangkan John akan kembali mencari keberadaan Samsul dan Ellie. Memang keras kepala sejak lahir, Alex yang sudah mau pulang tiba-tiba putar balik dan kembali lagi ke ayahnya. Sedangkan di sisi lain, Ellie yang sudah terbebas pun berlari jauh-jauhnya dan berniat kembali ke titik di mana mobilnya nyusruk. Dengan tergesa-gesa dan nafas sudah Senin Kamis, tiba-tiba betapa terkejutnya Ellie ketika mendapati Samsul tepat berada di depannya. Terjadi ucing sumput yang sangat menegangkan, di mana saat Ellie mulai celingak-celinguk, tiba-tiba ya, Ellie pun kembali bertemu dengan Thomas, namun kini Thomas membiarkan Ellie untuk pergi begitu saja dengan ikhlas, dan Thomas langsung menghadang Samsul dan menjelaskan terkait dengan narkoboy dan pesawatnya yang jatuh, dan akhirnya Samsul pun bisa memakluminya. Tetapi di sini Samsul tetap kekeh ingin mencari Ellie karena dia merupakan saksi, jadi harus dilenyapkan. Tetapi Guillermo. ya, Thomas melarang Samsul untuk tidak membawa-bawa Ellie dalam permasalahan ini dan biarkan wanita itu pergi dengan sendirinya. Tapi saat Thomas menurunkan pistolnya, tiba-tiba bisa dipastikan Thomas meninggal saat itu juga, dan suara tembakan tadi sempat terdengar oleh Ellie yang terus berlari menjauh, dan betapa terkejutnya Ellie ketika mendapati motor Alex nangkring tepat di samping mobil Samsul, sehingga bisa dipastikan Alex berada dalam bahaya, dan dengan membawa batu Ellie pun kembali lagi harus mencari keberadaan Alex yang ternyata sudah tertangkap Samsul. Namun saat Ellie sampai, tiba-tiba
Tak ingin menjadi beban, Alex pun mendorong Samsul hingga tangannya tertancap duri kaktus dan langsung mengajak Ellie untuk pergi dari sana. Dan terjadi momen beradrenalin ketika Alex dan Ellie berlari dengan perut yang bocor sembari diruntuti tembakan yang dilayangkan Samsul dari belakang. Dan alhamdulillahnya ada John yang datang tepat waktu dan sedikit mengulur waktu sehingga Alex dan Ellie bisa pergi dari sana. Namun entah kenapa John ini noob sekali karena dari tadi menembak tak ada yang kena sama sekali, sehingga Samsul dengan mudah bisa pergi dari situ dan langsung mengejar Alex dan Ellie dengan mobilnya, yang mana terjadi momen beradrenalin ketika terjadi kejar-kejaran trail versus mobil. Dan karena pendarahan di perutnya semakin parah, tiba-tiba ya, Ellie yang lemas pun terjatuh dari motor dan sempat kehilangan kesadaran. Sedangkan Alex juga harus apes ketika motornya tidak bunyi. Dan Samsul langsung membawa jerigen bensin dan mengejar Alex yang hendak kabur, dan langsung membasahi tubuh Alex dengan bensin dan berniat membakarnya. Tetapi ya, Ellie pun terlebih dahulu membakar narkoba milik Samsul, sehingga Samsul yang sudah gelap mata pun mencoba memadamkan apinya supaya narkobanya bisa diselamatkan. Tetapi naas ketika Samsul malahan ikut terbakar dan bisa dipastikan Samsul pun mati saat itu juga. Dan film pun tamat, ending yang sangat membuakarkan. Buakar. Coba kalian nonton filmnya langsung, pasti kalian bisa merasakan adegan adrenalin dan dagdikdukser di dada kalian secara langsung gitu. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan seperti domba yang berlari tanpa arah tujuan karena dikejar serigala, tetapi jadilah serigala yang berlari dengan arah dan tujuan, yakni domba itu sendiri. Jangan mau ditindas, beranilah untuk berusaha hingga titik darah penghabisan. Dan oke, saya akan sebagai CEO Pandak undur diri. Yo, tekan semenai. Anjing. Aduh, ini panjang sekali. Ini kemarin yang panjang itu film Pulau dari Malaysia itu loh. Itu juga panjang sih, dan ini juga Borrego juga panjang. Dan buat kalian yang nonton sampai menit ini dan mendengarkan saya ngebacot ngelantur nggak jelas, itu sebenarnya kalian itu love you. Anjir, malah love you, cok. Terima kasih yang sudah menonton. Please komen di bawah gitu, karena komentar kalian itu membangun channel ini. Dan kalau kalian komentar itu saya semakin semangat, anjir. Kayak orang jatuh cinta mestinya kalau ada yang komentar itu saya senyum-senyum sendiri. Ya udahlah, karena panjang sekali ini sudah 21 menitan, hampir 22 menit. Cukup sampai sini saja. Jangan lupa ngopi dan sebat. Oke, dadah.